Oke guys, balik lagi di WD Fadilah. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang Innova Zenix guys. Nah, Innova Zenix ini masuk ke dunia perkijangan itu di generasi ketujuh guys. Dari generasi sebelumnya, dari generasi pertama. Dan Innova Zenix ini ada di generasi ketujuh. Nah, apa aja sih yang beda dari Innova Zenix ini guys? Nah, kita bahas dari chassisnya guys. Nah, sekarang Innova Zenix itu udah nggak pakai chassis yang leather frame lagi guys. Ya sekarang udah pakai chassis yang monokok. Jadi untuk fun to drive otomatis sih lebih enak yang monokok ketimbang yang leather frame itu kan guys. Nah kemudian kalau kita lihat dari rentang harganya ya yang OTR Jakarta. Nah itu kan sekitar range harganya itu ada di antara 400 jutaan yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi di 600 jutaan. Jadi gapnya juga lumayan ya antara varian dari si Innova Zenix ini guys. Nah, apa-apa aja sih perbedaannya? Memang kalau dari segi fitur nanti bakalan kelihatan sih perbedaannya apa kan gitu. Cuman gapnya juga lumayan jauh nih, hampir 200 jutaan perbedaannya. Nah, kemudian apa sih yang baru dari si Innova Zenix ini? Nah, dari tampilannya bener-bener Innova ini dia bukan facelift ya, artinya dia Innova Zenix ini benar-benar ya berubah dari segi tampilan gitu. Walaupun ada yang mirip-mirip. Contoh kalau kita lihat dari depan ya. Dari depan itu kelihatan lampunya itu sedikit membulat-membulat. Tapi desain yang membulat-membulat itu membuat si Innova Zenix ini jadi lebih gagah. Nah, jadi ini semua nih apa namanya opini pribadi saya ya. Jadi kelihatan dari depan itu jauh lebih gagah. Sedikit ngambil inspirasi dari Fortuner mungkin kan gitu kan. Jadi desainer Toyota ini sih sangat-sangat cerdas ya. Jadi apa yang orang-orang Indonesia sukain itu dimasukin ke produk-produk barunya gitu kan. Jadi membuat ya lebih eye catching sih di mata orang Indonesia kan gitu kebanyakan gitu. Nah, kemudian dari si lampu-lampunya tadi kan gitu kan, lampu-lampu yang lebih membulat, kemudian lampu-lampunya itu udah LED gitu kan, seperti fog lampnya juga udah LED DRL. Kemudian dan yang uniknya lagi si Innova Zenix ini kan basicnya tuh MPV ya. Nah jadi ini MPV yang didesain lebih mirip-mirip ke SUV gitu kan. Jadi kalau dari samping kita ngelihatnya, dari layout samping kita lihat si Innova ini lebih ke SUV-SUV-an gitu kan. Jadi lebih gagah, lebih membulat sehingga lebih kelihatan padat nih. Kelihatan padat nih dari sampingnya gitu kan, lebih gagah dan berisi gitu. Nah, yang uniknya lagi di Innova Zenix ini itu penggeraknya udah FWD, udah front wheel drive. Jadi penggerak roda depan. Jadi udah say goodbye nih untuk penggerak roda belakang. Padahal yang dulunya penggerak roda belakang sangat disukain dan sangat diminati di Indonesia gitu kan. Tapi perlahan-lahan orang Indonesia udah mulai menyukai dengan FWD dengan efisiensinya gitu kan. Ada kelebihan dan kelemahan sebenarnya. Cuman balik lagi orang Indonesia udah mulai banyak yang menerima nih dengan FWD. Padahal dulu RWD itu sangat tangguh ya dari sistem penggeraknya ya dari belakang gitu kan lebih kuat. Ada isu seperti kayak nanti kalau FWD nggak bisa kuat nanjak gitu kan. Kemudian nanti kalau yang FWD nggak kuat nanjak, kalau yang RWD lebih kuat gitu kan, gitu gitulah. Jadi benar-benar Innova ini mencetuskan hal-hal yang baru nih di Innova Zenix ini. Nah kemudian dari segi tenaganya mesinnya ini khusus untuk yang mesin hybrid ya tipe yang tertinggi itu kan si Innova ini ada varian yang hybrid ya, varian yang paling tinggi. Nah hybrid ini dia menggunakan mesin bensin kemudian menggunakan juga elektrik gitu kan. Jadi si bensinnya ini tadi mampu mengeluarkan tenaga 152 PS.
Nah, ditambah lagi si hybridnya ini bisa mengeluarkan tenaga 113 PS. Jadi kalau dari Toyota dengan tenaga kombinasinya itu bisa mencapai 186 PS. Jadi sungguh-sungguh mengejutkan ya, Toyota ini sangat-sangat cerdas gitu kan dengan efisiensi. Apalagi di Indonesia ini belakangan ini lagi ada kenaikan BBM gitu kan, dimana customer juga memilih kendaraan yang irit atau mana yang boros gitu. Apalagi ada isu-isu bahwasanya Innova yang bensin tuh boros gitu kan. Nah, ini dengan adanya hybrid justru kemungkinan besar bisa jauh lebih irit nih gitu kan. Dan yang lucunya lagi gitu kan, di generasi Innova Zenix ini sama sekali tidak ada yang varian diesel. Jadi varian diesel di Innova Zenix ini tidak ada, yang ada hanya varian bensin, kemudian varian yang hybrid. Nah, jadi benar-benar nggak ada lagi nih diesel-dieselan di Innova Zenix ini gitu. Tapi kalau dilihat dari tenaga lebih gede nih kalau dilihat dari tenaganya ya. Nah, kemudian kalau dari transmisi, nah di Innova Zenix ini tidak ada lagi yang namanya transmisi manual, semuanya udah matic dari all variannya gitu kan. Nah, yang uniknya lagi nih kalau kita lihat dari samping gitu kan. Sekilas kalau kita lihat dari samping, ada yang berargumen atau berpendapat dari samping tuh lebih kelihatan looknya lebih ke Avanza-Avanzaan gitu kan. Ya, itulah uniknya lagi Toyota gitu. Nah, orang lebih suka yang kayak gini dimasukin tuh ke sini gitu, ke desainnya si Innova Zenix ini. Kemudian dari belakang ada yang bilang tampilan lampu belakangnya mirip seperti Toyota Rush atau Toyota Land Cruiser gitu kan, mirip-mirip. Jadi di desain ya apa yang disukain masukin gitu di situ. Jadi good sih buat desainernya gitu kan. Dan di Innova Zenix ini keempat rodanya itu udah pakai cakram. Jadi untuk fitur safety-nya benar-benar dilakukan safety yang sedemikian rupa membuat penggunanya itu menjadi aman ya. Keempat rodanya aja udah pakai cakram gitu kan. Dan yang lebih uniknya lagi gitu kan, di mesin hybrid ini, ya namanya hybrid ya, mesin elektriknya itu benar-benar halus gitu loh. Jadi di generasi Innova Zenix inilah yang punya mesin halus gitu kan. Bahkan ya ada mesin listriknya gitu kan. Banyak fitur-fitur yang lengkap di Innova Zenix ini ya. Jadi Innova Zenix ini ya memang range harganya tadi lumayan sedikit berbeda ya, antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Kalau dibandingin dengan yang paling tinggi, fitur-fiturnya sangat lengkap, terutama fitur-fitur safety-nya, mulai dari TSS 3.0 gitu kan. Kemudian ada fitur vehicle stability control, kemudian ada 6 buah airbag, kemudian di jok. Dan yang uniknya lagi, di jok baris ketiga itu ketika ditutup gitu kan, itu bisa rata lantai. Sebenarnya ya ini memang benar-benar produk Toyota yang Innova ya. Artinya di Innova Zenix ini benar-benar inovatif, inovasi semua dimasukin ke sini. Sebenarnya good sih, tapi balik lagi ya, semua itu selera teman-teman juga gitu kan. Nah, ada yang selera dengan model seperti ini, ada yang enggak. Ada pro dan kontra juga nih dengan desain-desain yang terbaru. Nah, kalau menurut teman-teman, apa pendapat teman-teman tentang si Innova Zenix ini? Nah, jangan lupa nanti ketik di kolom komentar ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like video yang ada di Wahyudi Fadila. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekian dulu dari saya.